Bekerja itu bukan tugas, bukan. Dia sangat menikmati itu loh. Jadi kalau dia dapat tugas, pasti terus dia mulai, oh ini harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Gitu. Inovasinya di situ, waktu jadi badan lantas itu dia diapel semua anak buahnya harus bisa nyopir. Masa ada polisi lalu lintas kok nggak bisa nyopir? Tapi karena sebagai Wakapolwil dia membawahi semua Polres di situ. Kalau nggak salah ada 5 Polres. Disitulah muncul ide tentang lalu lintas yang terkenal itu adalah helmisasi. Waktu itu belum ada di Indonesia pemakaian helm itu wajib. Tak sampai di situ, kemudian Brigjen Pol Purnawirawan Sony Harsono melanjutkan studinya dan lulus dari Sekolah Kepemimpinan Polri. Kemudian dirinya ditempatkan menjadi Wadan Satlantas Polda Nusra. Mas Sony itu bekerja itu hobi. Bekerja itu bukan tugas, bukan. Dia sangat menikmati itu loh. Jadi kalau dia dapat tugas, pasti terus dia mulai, oh ini harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Inovasinya di situ, waktu jadi badan lantas itu dia diapel semua anak buahnya harus bisa nyopir. Masa ada polisi lalu lintas kok nggak bisa nyopir? Siapa yang nggak bisa nyopir? Sekolah nyopir. Nah, Mas Sony punya supir sendiri sebagai Wadan Satlantas. Tapi itu yang sudah baru selesai, itu selalu disuruh praktek di rumah, nemenin supir. Jadi setiap pagi itu saya selalu diributin orang maju mundur, masukin ke garasi itu. Nanti pulang dari kantor juga gitu. Sampai semuanya itu bisa nyopir gitu. Anda bagaimana bisa ngatur lalu lintas kalau Anda sendiri nggak bisa nyopir gitu loh. Jadi semua, apalagi yang di operasional, kecuali yang di SIM atau jadi itu nggak usah. Tapi yang di operasional, jaga pinggir jalan itu harus bisa nyopir. Terus tidak lama, waktu itu setahun lah. Kami, Mas Sony jadi Kapolres, jadi Tabanan. Itu yang diceritakan Pak Setiono itu waktu. Kan di sana idenya tentang lalu lintas adalah patroli itu nggak usah muter-muteran, Tabanan tuh kecil sekali. Jadi stationary aja, di ujung sana, di ujung sini, sama di ujung sini. Dan lalu kontak-kontakan. Ada terjadi kecelakaan di sini, siapa yang mau ke sini? Ini ke sini gitu. Tapi gara-gara itu dia menghemat bensin itu ribuan liter. Dan karena dia menghemat ribuan liter itu, dia bisa beli tanah buat asrama di Polsek Kerambitan. Brigjen Pol Purnawirawan Sony Harsono kemudian ditarik dan menjabat Wakapolwil Tabes Surabaya, merangkap sebagai Dansatlantas Polwil Tabes Surabaya. Disinilah muncul ide brilian yang sangat terkenal, helmisasi di kawasan tertib lalu lintas terbatas. Nah, ini yang menjadi cikal bakal kewajiban menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Jadi Polres Tabanan, dia di sana sekitar 2,5 tahun. Kapolda Nusra waktu itu dipindah ke Jawa Timur. Begitu sampai di Jawa Timur, Kapolda ingin supaya Mas Sony juga ditarik ke Jawa Timur. Karena beliau mengatakan saya ingin mengatur lalu lintas Surabaya. Jadi karena Mas Sony ditawari jadi Dansatlantas, Mas Sony maunya kewilayahan, maka dia dijadikan Wakapolwil Tabes Surabaya di bawah Kombes Suntono waktu itu. Nah, tapi sebagai Wakapolwil dia merangkap menjadi Dansatlantas Polwil Tabes Surabaya. Tapi karena sebagai Wakapolwil dia membawahi semua Polres di situ. Kalau nggak salah ada 5 Polres. Nah, disitulah muncul ide tentang lalu lintas yang terkenal itu adalah helmisasi. Waktu itu belum ada di Indonesia pemakaian helm itu wajib.
supaya tidak kaget masyarakat, nggak mungkin dia bikin seluruh Surabaya harus pakai helm. Jadi dia menerbitkan sebuah konsep yang namanya kawasan tertib lalu lintas terbatas. Jadi dia bikin di Tunjungan, Surabaya, pusat kota. Ada satu kawasan yang di daerah kawasan itu semua harus tertib. Siapa yang nggak tertib, yang nggak pakai helm, nggak boleh masuk situ, harus muter. Nah kami di Surabaya nggak lama, 2 bulan, Pak Darmaji itu Kapoldanya pindah ke metro, Mas On tarik lagi ke metro. Kalau di metro itu ya langsung itu helmisasi sudah mau uji cobanya ke seluruh Jakarta waktu itu. Ya itu terus ada foto yang Mas Soni pakai baskom itu, karena ada orang yang pakai baskom helmnya tangkap polisi dipotret. Akhirnya helmnya dipakai sama Mas Soni. Ini loh contoh gitu. Bagaimana rakyat kita gitu. Itu mulainya waktu Surabaya. Karena apa? Waktu itu mulai banyak kan sepeda motor. Ternyata kecelakaan fatalnya itu mati karena nggak pakai helm itu luar biasa tinggi. Itu awalnya helmisasi. Jadi sebetulnya waktu dia jadi Dansat Lantas Polda Metro itu dia sudah mulai komputerisasi SIM. Tapi terrealisasi ke seluruh Indonesia kan 92. Tapi dimulai dengan uji cobanya di waktu dia Dansat Polda Metro tahun 87. Mulai itu uji coba komputerisasi. Jadi computerized lah semua. Kalau tadi dulu kan manual, ditulis pakai, diketik pakai nama, tak gitu. 2 tahun menjabat Dansat Lantas Polda Metro Jaya, di tahun 1987, Brigjen Pol Purnawirawan Sony Harsono kembali dipindah ke Pusdik Lantas. Usai memberikan sumbangsih yang sangat berarti bagi Korlantas, dirinya kemudian diangkat menjadi Dirjen Lantas dengan berbagai inovasi lainnya. Kemudian dia masuk Pusdik Lantas karena Pusdik Lantas waktu itu udah dibangun. Begitu dia masuk Pusdik Lantas, kan dia merencanakan lapangan itu ya. Nah, tapi waktu itu kan masih belum bisa, kan mahal kan. Nah, tapi waktu itu ada lapangan kecil gitu, terus mulailah pelatihan PJR, pelatihan itu. Nah, kemudian Mas Sony baru menyadari bahwa nggak mungkin. Ya itulah yang ketemu sama Dirjen Bina Marga. Anda bikin jalan tuh yang jaga siapa gitu. Loh, ya polisi dong Pak, makanya saya bertemu dengan Bapak ini kan. Ya itulah, polisinya kan harus disekolahin, sekolah di Inggris. Kalau sekolah di negeri Belanda, itu sampai ratusan perwira dikirim. Dari Pusdik, Mas Sony dipindah ke Dirlantas. Nah, Dirlantas, waktu itu sebelumnya itu Dirlantas itu pernah Pusen Lantas namanya, itu AKBP. Kemudian jadi Dirlantas, itu mulai komisaris besar. Nah, Mas Sony lalu mengatakan bahwa counterpartnya polisi lalu lintas itu, Mabes itu, adalah eselon 2 semua. Dirjen PU, Dirjen Jasa Marga, Dirjen Bina Marga, LLAJR, seterusnya itu. Kalau misalnya dia cuma kombes, nggak level. Kalau orangnya pinter, berkomunikasi, nggak jadi masalah. Tapi kalau orangnya ingah-ingih, katanya gitu, nggak biasa, rendah diri, suruh ketemu sama dirjen, nah nggak bisa. Jadi harus ditingkatkan. Kalau level eselon 2 berarti harusnya bintang 2. Pak Kunarto waktu itu, ya wes kawinan, katanya gitu. Bikin lah konsep. Tapi kan nggak bisa sekaligus strukturisasi itu ya. Jadi naik tingkat 1 dulu, baru kemudian ditawarin untuk naik lagi dengan dalih macam-macam. Jadi begitu Mas Sony Dirlantas jadi kemudian dia bintang 1 naik.
Usai memberikan ide brilian saat menjabat Dirjen Lantas, Brigjen Pol Purnawirawan Sony Harsono kemudian dipindah dan menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan Tengah di tahun 1991 hingga 1993 dan pensiun pada tahun 1996 di bagian NCB Interpol. Nah, dari situ Pak Kunarto bilang, "Dek, jadi polisi kalau nggak pernah jadi Kapolda, nggak bener deh. Kamu jadi Kapolda dulu ya." Jadiin Kapolda Kalselteng, tapi dikasih kerjaan. Karena Kalsel sama Kalteng mau dipisah. Bikin ya rencananya pemisahan gitu. Di Palangkaraya itu harus ada apa, gedungnya kayak apa, pembangunannya kayak apa, harus ada SPN, harus ada gitu. Kemudian Mas Sony pindah, dibagi dua. Serah terimanya itu sudah dipecah. Wakilnya Mas Sony jadi Kapolda Kalsel, terus ada teman jadi Kapolda Kalteng. Udah selesai tugasnya di situ, dia dipindah ke NCB sampai pensiun. Beliau pensiun tahun 96. Berkarir dan memberikan catatan manis dengan inovasi dan ide brilian di instansi kepolisian, Brigjen Pol Purnawirawan Sony Harsono juga tak lupa memberikan sumbangsihnya di lingkungan sekitar. Salah satunya membangun sebuah masjid yang kini terus digunakan untuk ibadah bagi orang-orang di sekitar tempat tinggalnya. Ya itu dia punya teman-teman di IMI itu. Nah karena masjid ini mau dibangun, dia sebetulnya ngomong sama saya, "Ir, tanah depan tuh beli yuk." Buat apa? Buat parkir. Parkir enak aja. Saya nggak setuju. Tapi rupanya dia di back in mind, dia pengen bikin masjid gitu loh. Nah terus akhirnya dia hubungi teman-temannya yang muslim sama ya. Terus ya gitu yang dia bilang gitu, situ kalau korban kemana gitu. Ya aku ke Indramayu, ada yang kemana gitu. Jauh ya, ngontrolnya gimana? Ya susah sih ngontrolnya gitu. Bikin masjid yuk. Gitu. Wah semua matanya, wih iya gitu. Di mana Pak, di mana? Depan rumah saya tuh gini. Jadilah. Berbagai prestasi ditorehkan Brigjen Pol Purnawirawan Sony Harsono selama berkarir di kepolisian. Berbagai inovasi yang dicanangkan kini dapat dirasakan manfaatnya. Tidak hanya bagi anggota kepolisian itu sendiri, namun juga bagi masyarakat secara luas. Saya Bribtu Putufungki, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Sampai jumpa.